Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Rahmawati dari Prodi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara pengambilan sampel isap alat makan pada garpu. Yang pertama, sterilkan meja terlebih dahulu. Lalu setelah itu gunakan masker. Kemudian ambil hand sanitizer dan tuangkan pada tangan. Agar tetap steril, gunakan juga hand spoon pada kedua telapak tangan. Setelah menggunakan hand spoon, lalu persiapkan alat dan bahan. Yang pertama, cairan fosfat buffer. Lalu ada lidi kapas yang ditaruh di plastik steril. Kemudian bening steril. Kemudian 4 sendok garpu yang diambil secara acak dari tempatnya. Kemudian lilin, korek api. Terakhir spidol dan label. Yang pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Kita gunakan yang sudah lanjut dipakai. Lalu ambil cairan fosfat buffer dan panaskan pada bagian pinggir botol. Kemudian ambil lidi kapas. Iriskan pada bagian pinggir kaca dengan cara ditekan. Lalu sebelumnya panaskan dahulu. Lalu tutup dan ambil sendok garpu. Usap pada bagian depan dan belakang sendok secara 3 kali. Bagian sela-sela juga. Lalu buka cairan fosfat buffer lagi. Panaskan. Lalu masukkan lidi kapas. Lalu tiriskan pada bagian pinggir kaca dan ditekan. Sebelum ditutup, panaskan lagi. Lalu ambil sendok garpu kedua, usap pada bagian depan dan belakang secara 3 kali. Ambil sendok garpu yang ketiga. Sebelumnya panaskan terlebih dahulu.
masukkan, tiriskan dan tekan. Jangan lupa bumbunya panaskan lagi. Tutup. Lalu usapkan pada garpu sebanyak 3 kali, depan belakang dan sela-selanya. Lalu buka lagi yang terakhir, panaskan. Masukkan, lalu tiriskan. Jangan lupa untuk ditekan. Tutup dan usapkan 3 kali pada bagian depan dan belakang serta sela-selanya. Nah, setelah selesai keempat garpu, lalu masukkan ke dalam cairan fosfat bubar. Potong menggunakan gunting. Usahakan jangan mengenai bagian pinggirnya. Setelah itu panaskan lagi. Lalu tutup. Cara ini merupakan untuk pengambilan secara basah. Selanjutnya saya akan mempraktikkan usap alat makan kering. Sebelumnya ambil lidi kapas yang steril, lalu usapkan pada garpu yang tadi sudah diusap secara basah. Usapkan pada bagian depan dan belakang secara 3 kali, serta bagian sela-sela sendok juga. Lalu ambil garpu kedua juga, usapkan secara 3 kali pada bagian depan dan belakang sendok garpu. Ambil garpu ketiga, lalu usapkan pada bagian depan dan belakang juga sebanyak 3 kali. Lalu sendok garpu yang terakhir, usapkan pada bagian depan dan belakang juga sebanyak 3 kali. Jika sudah, lalu ambil cairan fosfat bubar. Sebelumnya panaskan terlebih dahulu. Lalu potong juga pada bagian pinggir, ujung. Usahakan jangan sampai mengenai bagian pinggirnya. Lalu bakar lagi. Setelah itu tutup. Jangan lupa beri label pada sampel.
yang berisikan nama alat makan, tempat pengambilan sampel, tanggal dan jam, serta nama petugas yang mengambil. Lalu setelah itu masukkan ke dalam icebox. Kemudian sampel selesai dan siap dibawa ke laboratorium untuk diuji. Praktik selanjutnya yaitu pengambilan sampel makanan secara mikrobiologis. Sebelumnya persiapkan formulir pemeriksaan. Di sini saya mengambil lokasi yaitu Bakso Karim yang beralamat di Ngangkruksari, Donotirto, Kretek, Bantul. Tanggal pemeriksaan 20 April 2020 dan nama petugas saya sendiri, Astri Rahmawati. Sebelumnya sterilkan meja terlebih dahulu. Kemudian agar tetap steril, tetap gunakan masker saat praktik. Kemudian ambil hand sanitizer dan tuangkan ke tangan. Agar lebih steril, gunakan handscoon juga pada tangan, kedua tangan. Setelah menggunakan handscoon, lalu kita siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktik. Yang pertama yaitu siapkan label dan bolpen. Kemudian plastik steril, sendok dan pisau yang steril juga, dan tas pembawa. Dan makanan yang terakhir tentunya yaitu bakso. Pengambilan sampel yang pertama yaitu pengambilan sampel secara total. Yang pertama, saya akan mengiris baksonya terlebih dahulu agar tidak terlalu besar saat dimasukkan ke dalam sampel, plastik sampel tentunya. Selanjutnya saya akan masukkan semua bahan ke plastik steril. Yang pertama ada baksonya, kemudian ada tahu, kemudian ada mie kuning, kemudian ada daun seledri. Oke, sayurannya kita masukkan. Dan yang terakhir kuah bakso sendiri. Lalu kita tutup sampel tersebut. Dan jangan lupa beri label pada makanan yang berisikan tanggal atau jam pengambilan, nama dan alamat petugas, dan nama pengambil dan tujuan. Lalu kita masukkan ke dalam tas pembawa. Selanjutnya kita masukkan ke dalam termos. Yang kedua
kedua yaitu pemeriksaan sampel berdasar jenis makanan. Yang pertama yaitu bakso. Saya masukkan ke dalam plastik steril secara sendiri-sendiri. Kemudian tutup. Lalu berikan label pada makanan. Yang kedua yaitu tahu. Kita masukkan ke dalam plastik steril juga. Lalu kita beri label dan tempelkan. Lalu masukkan ke dalam tas pembawa. Kemudian yang ketiga mie kuning. Kita masukkan ke dalam plastik steril, lalu tutup dan beri label. Dan masukkan ke tas pembawa. Selanjutnya yaitu daun seledri. Lalu tutup dan berikan label lagi. Lalu masukkan ke tas pembawa. Dan yang terakhir yaitu kuah bakso. Saya ambil sedikit saja, 1 sendok makan. Tutup dan beri label. Lalu masukkan ke tas pembawa lagi. Dan langsung dimasukkan ke dalam termos. Setelah selesai pengambilan sampel, sampel siap dibawa ke laboratorium untuk diuji. Sekian praktik dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.